Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kerusakan pada telur akibat mikroba. Nama saya Winona Valerie. Nama saya Muhammad Falan Nafis. Nama saya Yuri Gasal Syahsandartia. Aku Siti Alia Zafira. Langsung ke slide 1 aja. Oke. Yang pertama untuk pendahuluan. Telur merupakan bahan pangan dengan kandungan gizi yang tinggi. Nah, dengan kandungan gizi yang tinggi ini tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, tetapi dibutuhkan untuk mikroba untuk pertumbuhannya. Mikroba itu termasuk patogen. Nah, mikroba dapat mengontaminasi telur dengan berbagai cara. Contohnya mulai dari tahap produksi sampai sebelum konsumsi. Maka penting bagi kita untuk berupaya agar meminimalkan kontaminasi dan pertumbuhan mikroba pada telur. Badan Kesehatan Udah lanjut. Aku. Ya. Badan Kesehatan WHO 2014 menyatakan Salmonella adalah gens bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit bawaan makanan di seluruh dunia. Salmonella sp adalah salah satu spesies bakteri yang termasuk anggota famili Enterobacteriaceae. Bacteriaceae, habitat utamanya berada dalam saluran pencernaan hewan dan manusia. Portillo 2000. Coliform adalah suatu grup bakteri yang digunakan sebagai indikator sanitasi air sama produk bahan makanan kayak daging, susu, telur, dan bahan pangan olahan lainnya. Nggak hanya Salmonella dan Coliform, tapi E. coli juga salah satu bakteri yang bisa menyebabkan kerusakan pada telur. Kalau ini ada ciri-ciri kerusakannya. Nah, secara fisik itu kan isi telur itu terbagi dua. Terus kita tahu kerusakannya itu kalau misalnya si isi telurnya itu udah berubah menjadi cair atau telah bercampur. Jadi bukan terbagi lagi dari kuning telur sama putih telur, tapi udah nyatu. Terus ada noda hitam di bagian putih telurnya. Terus si telurnya. Jadi si noda hitamnya ini tuh dapat diterawang menggunakan lampu. Yang ketiga, dari telur tersebut itu tercium bau busuk. Yang keempat, terdapat belatung pada cangkangnya. Yang kelima, bila diguncang telur itu berbunyi. Karena normalnya telur itu tidak akan berbunyi saat diguncang. Yang keenam, ada keretakan pada cangkangnya. Dan yang ketujuh, bila dimasukkan ke air, si telur itu akan mengapung atau melayang mendekati permukaan air. Sedangkan untuk telur yang normal itu dan kualitasnya bagus itu kalau misalnya masukin ke air. Terus ada juga aktivitas bakteri atau jamur. Yang pertama itu penyebabnya adalah green rot. Itu dari bakteri genus Pseudomonas. Nah, jadi ini tuh mirip sama yang kerusakan fisik yang pertama, yaitu isi telurnya menjadi encer. Terus tapi di sini tuh ditemui warna kehijau-hijauan. Terus yang kedua ada red rot. Ini tuh menyebabkan kuning telur itu menjadi warna kemerahan dan putih telurnya encer. Jadi ini juga disebabkan oleh bakteri Pseudomonas. Dan telurnya sendiri itu akan menjadi warna keabu-abuan. Yang ketiga ada black rot yang disebabkan oleh bakteri-bakteri Allegenes, Escherichia, dan bakteri pemecah protein. Nah, si black rot ini ciri-cirinya itu telurnya menjadi berbau sangat busuk. Terus isi telurnya itu jadi coklat kehijauan dan kuning telurnya berwarna hitam. Terus yang terakhir ada tumbuhnya jamur pada bagian kulit telur atau pada selaput tipis telur. Kenampakan jamur ini berwarna keabu-abuan atau hitam dan kadang-kadang sedikit merah jambu. Nah, di kulit telur itu terdapat banyak mikroba. Contohnya adalah Salmonella, Campylobacter, Listeria, dan E. coli. Tapi dari berbagai mikroba tersebut, yang paling banyak ditemukan tuh Salmonella.
Nah, Salmonella merupakan patogen utama yang mengontaminasi telur dan produk olahan telur lain. Patogen yang berada di dalam isi telur biasanya berasal dari induk ayam yang terinfeksi. Sebagai contoh, Salmonella enteritidis adalah salmonella penyebab salmonellosis yang ditemukan pada isi telur segar yang kondisi kulitnya masih utuh dan bersih. Nah, kontaminasinya ini terjadi sebelum pembentukan kulit telur pada ovarium induk. Setelah itu yang kedua, telur dikeluarkan dari tubuh induk melalui saluran untuk mengeluarkan feses. Nah, hal ini yang menyebabkan kulit telur bisa menjadi sumber patogen yang berasal dari feses ayam. Kulit telur juga dapat terkontaminasi karena kontak dengan lingkungan, udara, pakan, dan peralatan yang kotor. Nah, patogen yang ada di kulit telur ini bisa masuk ke dalam telur saat kondisi telur itu sedang lembab atau basah. Selanjutnya ada penyebab kerusakan pada telur. Kerusakan telur biasanya terjadi karena adanya aktivitas mikroba pada kulit telur seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pesat atau lambatnya pertumbuhan mikroba ini dipengaruhi oleh suhu. Faktor lain yang menjadi penyebab kerusakan telur adalah cara penyimpanan telur. Lanjut. Yang pertama ada pengaruh suhu. Biasanya orang sebelum melakukan pengkonsumsian pada telur dicuci, dan sebaiknya telur dicuci pada suhu 32 derajat Celcius atau 6 derajat Celcius sampai 8,5 derajat Celcius di atas suhu optimal telur. Selanjutnya, penyimpanan pada suhu dingin mampu menghambat pertumbuhan mikroba yang dapat mengontaminasi telur. Jika telur dibeli secara banyak dan akan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, alangkah baiknya telur disimpan di dalam lemari es. Yang selanjutnya telur ayam lokal yang disimpan belum ganti slide. Maaf. Telur ayam lokal yang disimpan pada suhu kamar dan suhu chilling memiliki ketahanan yang berbeda karena suhu kamar dan suhu chilling ini temperaturnya berbeda. Lanjut. Lalu ada penyimpanan telur. Jadi lama penyimpanan telur ayam itu semakin lama bisa meningkatkan jumlah mikroba Escherichia coli. Lalu untuk telur ayam kampung sendiri itu kalau disimpan di suhu kamar maksimal bisa dikonsumsi dalam 8 hari. Lalu kalau untuk telur ayam lokal, lama penyimpanannya itu juga bisa menyebabkan peningkatan jumlah koliform. Oke, sekian. Oh iya, menambah. Oh iya. Kalau misalkan telur yang sudah disimpan di dalam lemari es dan akan dikonsumsi, sebaiknya tidak didiamkan lebih dari 2 jam karena itu akan menurunkan kualitas telur. Jadi telur yang udah masuk lemari es kan suhunya akan rendah. Dan kalau misalkan dikeluarin itu akan ngikutin suhu kamar. Dan itu nanti menyebabkan telur itu berkeringat pada bagian cangkangnya. Dan itu kalau misalkan dikonsumsi lebih dari 2 jam, biasanya kualitas telurnya udah nggak bagus, jadi sebaiknya nggak dikonsumsi. Udah, sekian. Ya, sekian presentasi dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.